Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku tercinta dalam materi pembelajaran kelas 1. Pada bulan ini, minggu ini, kita sudah masuk ke tema 2 tentang kegemaranku. Subtema 1. Anak-anak yang tercinta, kebetulan pada bulan ini, di bulan Agustus ini adalah bulan istimewa untuk negara kita yang tercinta, negara Indonesia, karena pada bulan ini ada tanggal yang sangat istimewa di mana seluruh bangsa Indonesia merasa pada saat itu merdeka untuk yang pertama kalinya, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Anak-anak yang tercinta masih ingat ya lagu Hari Merdeka? Nanti bisa kalian buka pada YouTube. Di situ ada lagu Indonesia Merdeka, Hari Merdeka, yang berisi tentang semangat rakyat Indonesia dalam menyambut Hari Merdeka. Anak-anak yang tercinta, pada tema 2 tentang kegemaranku ini banyak hal yang akan Bucik sampaikan. Di antaranya adalah gemar berolahraga untuk subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum materi Bucik sampaikan, Bucik ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi putra-putri tercinta di masa COVID pandemik ini. Tetap semangat belajar, selalu mendampingi ketika kami online, video conference, dan selalu mengerjakan tugas-tugas mengirim melalui Google Classroom. Orang tua seperti inilah yang kami harapkan selalu memotivasi siswa-siswi. Kami para guru berusaha untuk menyampaikan materi dengan segala cara. Seperti ini diantaranya adalah menyampaikan materi melalui video yang kami unggah ke dalam YouTube, supaya semua siswa bisa mempelajari materi tanpa harus bersusah payah mencari sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami ucapkan juga terima kasih kepada guru hebat yang selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa apapun keadaannya, pembelajaran tetap harus berlangsung. Demi masa depan negara kita, demi generasi yang akan datang. Anak-anak yang tercinta, mari kita buka materi pada pembelajaran tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. Ini adalah materi yang akan Bucik sampaikan pada saat ini. Tentang kegemaranku. Ya, anak-anak yang tercinta, mari kita pelajari tema 2 kegemaranku, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mari kita buka materinya. Ya, oke. Gemar berolahraga, pembelajaran 1 tentang kosakata yang berhubungan dengan olahraga. Mengapa sih, Dek? Kita harus berolahraga? Iya, benar, supaya badan kita sehat dan tidak mudah sakit. Iya. Olahraga macam-macam, ada yang tidak butuh biaya, jadi bisa kita laksanakan kapan saja, tidak perlu dana, tidak perlu biaya, murah, meriah, tapi tetap sehat. Ini biasa dilakukan oleh anak-anak, ya.
berlari-larian di sekolah, kalau kita pas ada di sekolah ya, atau pada saat mereka bermain sebelum masuk, maupun jam-jam istirahat, atau pulang sekolah sambil menunggu orang tua datang atau penjemput, biasanya anak-anak akan berlari-lari di halaman. Itu pun sudah termasuk olahraga. Nah, bentuk lari inilah yang dinamakan jenis olahraga. Salah satunya adalah lari, bisa. Kemudian berjalan, berjalan itu saja sudah olahraga. Jadi sebetulnya orang bergerak setiap hari itu sudah masuk olahraga. Yuk contoh kegiatan olahraganya apa ya? Wah, lari itu ya. Tadi yang seperti dibicarakan Bu Ci, bahwa kalian berlari-lari di halaman sekolah, berkejar-kejaran dengan teman-teman di halaman, bermain petak umpet dengan teman-teman, di situ ada lari, jalan, berteriak. Itu juga termasuk dalam olahraga. Jadi olahraga itu tidak harus yuk olahraga lari gitu ya. Kalian bermain-main sambil berlari itu sudah termasuk olahraga. Oke, selain lari apa? Senam. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Biasanya kalau kita pas pembelajaran PJOK ya atau olahraga di lapangan, itu diantaranya pada saat pemanasan kita akan melakukan sedikit senam. Ya, jadi ada senamnya. Sebelum olahraga inti biasanya kita akan melakukan pemanasan. Bisa lari-lari kecil, bisa berbentuk senam dalam rangka melenturkan otot-otot tubuh sebelum kita berolahraga supaya nanti tidak mudah cedera. Ototnya tidak mudah terkilir atau cedera. Jadi sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan. Nah, jadi senam ya seperti ini. Atau pas kita ada itu Sabtu Sehat ya, biasanya anak-anak kalau di sekolah itu ada program yang namanya Sabtu Sehat. Jadi semua siswa, semua guru dan semua tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah akan melakukan senam massal di halaman. Jadi itu namanya program sekolah, ada yang hari Jumat, ada yang ada hari Sabtu. Jadi di situ akan melakukan senam sehat bersama-sama. Ya. Nah, ini sepak bola, ini biasanya dilakukan oleh anak laki-laki. Ada Bu yang anak perempuan main bola? Ada juga, tapi jarang ya, jarang sekali. Yang biasa melakukan sepak bola adalah anak laki-laki. Oke, renang lah. Kalau ini ya bisa diikuti oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Oke. Bersepeda. Lah. Ini gambar apa? Gambar anak-anak bersepeda. Sekarang ini di masa pandemi seperti ini, orang lebih sering bersepeda di pagi hari, siang hari, sore hari. Apalagi saat-saat liburan, mereka memanfaatkan waktu untuk berolahraga dengan naik sepeda. Ya, apakah kalian ada yang sudah bisa naik sepeda? Oh iya, sepeda roda berapa? Sudah roda 2 atau masih roda 4? Nah, iya pinter. Sudah ada yang pinter roda 2. Berarti keseimbangan kalian sudah bagus. Sebab naik sepeda itu juga tidak mudah. Karena membutuhkan keberanian dan keseimbangan. Supaya sepeda itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus terjatuh-jatuh ya. Tapi ingat, meskipun bersepeda, kalian tetap harus memperhatikan hal-hal yang penting. Apa sih? Yuk, 1, persiapan. Jadi sebelum bersepeda, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja nanti akan kita lihat. Selain persiapan, ada saat kegiatan, yaitu saat kalian bersepeda.
juga setelah kegiatan. Mari kita lihat satu persatu. Apa saja sih persiapannya? Ya, persiapannya. Nah, ini siap pakai helm. Loh, Bu, yang pakai helm kan yang naik sepeda motor. Tidak semuanya. Jadi naik sepeda pun ada helmnya. Helm khusus untuk naik sepeda. Jadi ada memang. Kemudian sepatu. Jadi pakai sepatu ya supaya terlindungi. Kakinya tidak mudah kena ini. Rantainya itu kadang bisa mengenai kaki kita ya kalau tidak seimbang. Kemudian ada pelindung siku atau sikut dan pelindung kaki. Maksudnya kaki itu lutut deh. Jadi lututnya itu kenapa kok sikut dan lutut dilindungi ya? Dilindungi itu supaya kalau jatuh tidak mudah terbentur. Karena di situ ada sendi-sendi yang harus dilindungi ya. Jadi sikut tuh ini ya, siku tangan kita itu. Kemudian pada lutut kaki. Jadi hati-hati ketika kalian sedang bersepeda, hal yang perlu dipersiapkan adalah pakai helm, ya, sepatu dan pelindung sikut dan lutut. Bu, kalau pakai helm sepeda motor boleh enggak? Ya tidak boleh, terlalu berat ya. Jadi helmnya juga helm khusus untuk yang naik sepeda. Bukan helm sepeda motor loh ya. Ingat. Kemudian saat berkegiatan, kita lihat. Yang jelas harus lihat rambu-rambu. Jangan sampai kalian naik sepeda masuknya di jalanan yang dipakai untuk mobil atau sepeda motor. Sepeda biasanya ada jalur tersendiri. Itu yang harus dilewati. Tidak boleh kalian masuk ke dalam jalur yang dilewati oleh sepeda motor maupun dilewati oleh mobil. Betul. Nah, anak, sekali lagi Buci ingatkan, sebelum bersepeda persiapannya harus disiapkan helm, sepatu, pelindung sikut dan lutut. Oke. Jangan lupa juga sepeda harus dalam keadaan baik. Baik itu artinya sekrup-sekrupnya itu harus tidak kendor. Sebab kalau nanti ketika kalian bersepeda kemudian lepas, kan berbahaya di jalan ya. Jadi sepedanya harus dalam keadaan baik. Baik itu bukan baru loh ya. Jadi baik. Jadi dalam keadaan baik itu belum tentu baru. Ya. Kemudian saat kegiatan bersepeda harus hati-hati lewat jalur yang khusus untuk sepeda. Jangan melewati jalur yang bukan tempat sepeda. Oke. Setelah bersepeda, setelah kalian bermain sepeda atau bersepeda, letakkan kembali sepeda di tempat semula. Kalau tadi mengambilnya di garasi, kalian juga harus mengembalikan di garasi lagi. Jangan sampai ngambil di garasi, kembalinya di kamar mandi. Wah, tidak boleh ya. Jadi itu artinya kalian tidak tertib. Nah, harus tertib loh ya. Harus tertib. Mengambil barang di mana, kembalinya harus ke situ lagi. Termasuk semua benda yang lain. Helmnya dikembalikan lagi. Semisal digantungkan di dinding, ya harus digantungkan di dinding lagi. Sepatunya jangan asal dilepas atau dilempar-lempar ya. Sepatunya dikembalikan ke raknya sekali lagi. Kemudian segeralah beristirahat. Kenapa? Karena habis bermain sepeda biasanya badannya capek. Jadi harus beristirahat. Oke. Nah, pada kegiatan tema 2 ini untuk gemar berolahraga, kita akan mengenal bunyi. Kenapa? Selama bersepeda, biasanya kalau ada orang di depan kita, apa yang kita bunyikan? Oh iya, bel sepeda. Kalau mobil,
klakson. Kalau sepeda motor sama. Jadi orang yang di depan kita jangan sampai kita tabrak, tapi kita beri tanda, ayo aku mau lewat. Tapi kita nggak perlu teriak-teriak, ya lewat, lewat, lewat. Nggak boleh. Tapi kita cukup membunyikan bel sepeda. Kring, 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 kring. Nah, sekarang Puci tanya, bel sepeda yang buat siapa? Oh iya, bel sepeda dibuat oleh pabrik, oleh manusia di pabrik, boleh. Jadi yang membuat bel sepeda adalah manusia. Betul. Jadi kita akan mengenal bunyi yang namanya bunyi alam dan bunyi buatan. Di sini adalah letaknya. Kalau bunyi buatan seperti tadi bel sepeda adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau dibuat oleh manusia. Seperti bel sepeda tadi. Ya, kring 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 kring. Manusia berpikir untuk membuat bunyi-bunyian supaya orang di depannya minggir dulu. Aku mau lewat ya. Tapi si yang naik sepeda nggak perlu teriak-teriak. Cukup bunyikan bel sepeda kring 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 kring. Orang yang di depannya akan minggir. Tapi kalau kita teriak-teriak, minggir, 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 gitu, nggak sopan ya di jalan seperti itu, sangat tidak sopan. Jadi di mana saja tetap menjaga tata krama, tetap menjaga tutur kata yang baik supaya orang di sekitar kita merasa dihargai dan dihormati. Cukup membunyikan bel sepeda. Itu saja kering 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 kalau mereka dengar sudah. Kalau tidak dengar ya agak keras. Jangan sekali bunyikan keras, krong 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 krong, berisik ya, sangat berisik. Samping kanan kiri kita nanti dengar semua ya. Ya, jadi kita harus membuat kita bersepeda dengan nyaman, lingkungan kita juga nyaman. Itu adalah bunyi buatan. Ada lagi bunyi yang namanya bunyi alam. Yang namanya bunyi alam adalah bunyi yang murni buatan Tuhan. Jadi bukan buatan manusia, tapi buatan Allah atau buatan Tuhan. Kita lihat, dihasilkan oleh alam. Siapa yang menciptakan alam? Ya Tuhan. Dihasilkan oleh benda buatan manusia, itu bunyi buatan. Contohnya kita lihat. Meong, ya kucing. Siapa yang menciptakan? Tuhan atau Allah. Jadi dia bersuara meong itu asli. Asli suaranya ya. Seperti binatang-binatang yang lainnya. Suara apa lagi yang kalian tahu? Suara petir, betul. Suara hujan. Suara pohon, betul ya. Kalau ini dihasilkan oleh buatan manusia. Peluit seperti tadi, bel sepeda atau peluit ini akan dihasilkan oleh manusia. Karena itu disebut bunyi buatan. Bunyi buatan, sedangkan bunyi alam dihasilkan oleh alam yang asli diciptakan oleh Tuhan. Paham ya nak ya? Siap. Diulang lagi, bunyi alam dihasilkan oleh alam, ya. Dihasilkan oleh alam. Sekali lagi, Puci katakan, bunyi ada dua, bunyi alam dan bunyi buatan. Jadi kalau tadi ada salah kata, Puci ulang sekali lagi, bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam dihasilkan oleh alam. Yang menciptakan bunyi tersebut adalah Tuhan atau Allah. Sedangkan bunyi buatan dihasilkan oleh benda buatan manusia. Benda buatan manusia. Jadi diciptakan atau dibuat oleh manusia. Ya, gitu ya nak ya. Lanjut. Oke. Pada gemar berolahraga di pembelajaran 2, kita akan mengenal kosakata tentang berbagai jenis olahraga. Banyak sekali olahraga yang kalian kenal. Ya, seperti tadi pada pembahasan yang pertama,
Ada lari, ada senam, ada renang, banyak sekali. Nah, nanti di dalam buku tema ada cerita tentang lari pagi. Coba nanti bisa dibaca ya anak-anak ya. Tapi ini Buci sampaikan saja, ini gambar orang yang sedang berlari. Siapa ini? Ayah dan anak. Mereka sedang berlari. Di lehernya si anak ada siapa itu? Oh, ada apa? Ada handuk, betul. Jadi ketika lari, dia pakai handuk. Kenapa dia pakai handuk? Iya, betul. Nanti pada saat berkeringat supaya bisa dibersihkan atau dilap pakai handuk. Jadi ketika kita sedang berolahraga, tubuh kita biasanya akan mengeluarkan banyak keringat. Ya, justru itulah yang paling baik. Itu artinya peredaran darah di dalam tubuh kita itu bagus sehingga menghasilkan keringat. Keringat itu adalah zat yang harus dibuang. Jadi kotor ya harus dibuang. Sehingga nanti kalau berkeringat banyak sekali dilap menggunakan anduk. Pintar ya anak ini. Jadi ketika dia sedang lari-lari, dia memakai handuk. Sehingga nanti ketika ada keringat di mukanya, biasanya langsung dia usap pakai handuk supaya bersih. Anak-anak kalau olahraga begitu. Iya. Selain pakai bawa anduk, dia pakai sepatu ya. Sepatunya sepatu olahraga supaya ringan ya. Oke. Yang ditemukan apa sih? Ada olahraga, ada pemanasan, ada otot. Nah, ini otot kita ini biar kenceng ya. Jadi ototnya biar seger, sehat, kuat. Nah, kemudian kata sehat. Nah, kata sehat inilah yang akan kita temukan ketika kita bicara tentang olahraga. Karena tujuan dari berolahraga adalah mendapatkan badan yang sehat dan kuat. Anak-anak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kemudian pikiran menjadi pintar, anak-anak akan mudah sekali untuk berpikir. Jangan malas untuk olahraga ya. Oke. Nah, ini olahraga dalam bentuk permainan. Seperti yang Buci katakan pertama kali, ketika kalian sedang menunggu jemputan pulang, biasanya anak-anak itu bermain di halaman. Bentuk permainannya macam-macam. Ada yang lari-larian, ada yang loncat-loncatan. Nah, ini bermain tali. Bermain tali ini anak-anak biasanya akan meloncat-loncat. Ya, meloncat-loncat. Karena apa? Kalau dia tidak meloncat, kakinya akan terkena tali. Dan gantian dong yang pegang tali ya. Ini adalah permainan loncat tali. Besok pada pembelajaran tema berikutnya akan ada merangkai karet loh. Iya, merangkai karet itu nanti setelah panjang bisa kalian gunakan untuk permainan karet seperti ini. Bisa juga ya. Seperti loncat tali di dalam gambar ini. Kita lihat yuk. Apa nama olahraga ini? Ayo siapa yang tahu? Iya benar. Olahraga di samping ini adalah olahraga loncat tali. Betul. Nah, kosakata apa yang kamu temukan? Olahraga, betul. Loncat tali, betul. Apalagi sehat, betul. Meloncat, betul. Nah, banyak sekali yang kamu temukan ya, kata-kata yang bisa kamu temukan dari gambar ini. Berikutnya, kita lihat lagi. Apa kamu gemar berolahraga? Oh iya, gemar semuanya, betul. Kalian pasti gemar berolahraga. Olahraga apa ya? Apa olahraga kegemaranmu? Nanti bisa kamu tuliskan di buku tulis tugas ya. Nanti akan ada tugas di Google Classroom tentang olahraga dan termasuk olahraga kegemaran serta nanti kalian bisa menyebutkan apa saja yang dibutuhkan pada olahraga yang kalian gemari itu.
Jadi, kita lanjut ya anak-anak ya. Olahraga yang kalian temukan nanti ditulis di buku tugas. Oke, siap. Oke, sebelum bermain atau setiap permainan pasti ada aturan-aturannya. Semua permainan, semua kegiatan itu ada permainan yang ada aturan khususnya. Ya, dan semua anak harus mengikuti aturan itu. Jangan sekali-sekali berbuat curang. Karena dari sinilah kedisiplinan kita akan terlihat oleh teman-teman kita. Mana anak-anak yang benar-benar bisa diajak bermain dengan baik, mana anak-anak yang curang, mana anak-anak yang suka berbuat nakal sama temennya akan kelihatan. Hal yang dilakukan sebelum bermain apa ya? Yuk. 1. Sebelum main, kalian harus makan dulu. Jadi, jangan sampai pulang sekolah, belum ganti baju, belum makan siang, kalian sudah lari main, masih pakai seragam. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Ya, seragamnya lepas dulu, sepatunya lepas dulu, letakkan di tempatnya. Kalau seragamnya masih bersih, besok dipakai lagi, langsung digantung supaya kena angin. Ya, sepatu, kaos kaki, letakkan di raknya supaya tidak berserakan, buku dan lain-lain. Jadi sebelum bermain, semua diatur dengan tertib dan baik. Setelah makan siang, kita lihat apakah tasnya perlu dibuka atau tidak. Nah, tadi Bu Guru ada tugas enggak ya? Habis makan siang seperti itu. Tasnya dibuka. Buku yang tadi, pelajaran di sekolah dibuka lagi. Dilihat catatannya. Dilihat tugasnya. Oh iya, ada tugas. Kalau ada tugas dari Bu Guru, dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan dulu. Nanti malam Bu. Nanti malam, setelah malam tuh biasanya kalian ngantuk. Jadi tidak bisa berpikir dengan baik. Maka selesaikan tugas itu ketika pulang sekolah. Ya. Kemudian apa lagi ya? Setelah belajar, rapikan meja belajar. Jangan sampai buku berserakan, pensil berserakan, tasnya masih terbuka. Kalian sudah lari untuk main. Jangan. Seperti itu adalah contoh anak yang kurang tertib. Jadi anak-anak harus selesaikan dan bersihkan meja dengan rapi. Baru kalian berangkat tidur siang. Tidur siang ini penting. Kenapa? Supaya tubuh kita ini istirahat sebentar. Karena apa? Nanti setelah tidur akan banyak kegiatan yang kalian lakukan. Setelah tidur, nah, baru kalian berpamitan kepada orang tua. Katakan kalau kalian mau kemana. Harus loh ya berpamitan. Supaya orang tua tahu kalian mau kemana. Nanti jangan sampai kalau kalian tidak bilang kepada orang tua nyari-nyari, bingung ya. Jadi kalau mau pergi kemana saja wajib berpamitan. Itu ya anak ya, oke. Sekali lagi Bu Cik katakan, Bu Cik ulang. Jadi apa sih yang perlu dilakukan sebelum bermain? Makan siang, menyelesaikan tugas sekolah dulu, rapikan meja belajar setelah belajar, tidur siang. Tidur siang tuh ya enggak usah lama-lama ya, tapi cukup untuk mengistirahatkan tubuh kita. Setelah bangun, baru berpamitan kepada orang tua mau kemana. Kalau mau bermain, katakan mau bermain. Kalau mau belajar kelompok, katakan mau belajar kelompok. Jadi orang tua tahu kemana kalian pergi. Gitu ya. Oke, anak pintar pasti akan mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh
orang tua atau diberikan oleh orang tua. Oke. Nah, selama pergi bermain, jangan lupa bawa botol minum. Ya, bawa bekal minum. Minum yang paling bagus, air putih dong ya. Jadi nanti ketika bermain, ketika kalian haus, tidak bingung lagi cari minum kemana-mana. Jangan sampai, nanti beli bu, di situ ada yang jual es misalnya. Apa kalian tahu kebersihannya ya? Yang jelas bersih, jelas sehat adalah air putih yang kalian bawa dari rumah. Ini adalah jelas paling bagus itu dek ya. Jangan lupa bekal minum di bawah. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum olahraga? Satu, pakai baju olahraga atau kaos. Baju kaos yang menyerap keringat. Nah, jadi kalau main di rumah juga pakai kaos, Bu. Kalau bermain di lapangan atau di rumah tetap harus pakai kaos. Kaos ini gunanya menyerap keringat supaya kalau kalian sedang berlari-lari badannya berkeringat itu kaosnya nanti menyerap keringat itu ya. Jadi tidak di dalam tubuhmu. Karena apa? Keringat di dalam tubuh kita kalau tidak segera dibersihkan nanti bisa terkena penyakit kulit. Coba kita akan pahami itu. Kena penyakit kulit. Siapa yang mau? Kena panu, kadas, kurap, mau? Tidak ya. Jadi gunakan kaos. Atau kalau kalian gunakan seragam untuk bermain bola, seragamnya kotor, mudah rusak. Jadi seragam itu kan warnanya putih ya. Jadi kalau dipakai untuk berlari-larian di lapangan berkeringat-keringat, nah ini nanti kan mudah kotor. Dan kotornya itu nanti akan mempengaruhi warnanya jadi kurang bagus ya. Jadi usahakan bisa memakai pakaian olahraga atau kaos. Oke, sebelum berolahraga jangan lupa pemanasan. Seperti tadi Bu Cik katakan, pemanasan ini berguna untuk melenturkan otot-otot kita supaya pada saat berolahraga tidak mudah cedera. Oke, lanjut. Membawa bekal minum. Tadi sudah dikatakan Bu Cik ya. Bawa bekal minum. Oke. Selain itu, berpamitan. Jelas, berpamitan dengan orang tua. Jadi jangan sampai kalian pergi tanpa orang tua tahu. Sangat berbahaya. Kalau kalian diculik bagaimana? Kalau diajak orang yang tidak kenal juga jangan mau. Jangan mudah ikut atau jangan mudah mau diberi makanan yang kalian orang itu tidak kenal. Jadi hati-hati kalau bermain di lapangan. Sebaiknya memang membawa minum sendiri supaya kalian tidak mudah diberi oleh orang lain. Karena apa? Menjaga diri sendiri itu lebih bagus. Oke, siap. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 3 ini kita akan bertemu dengan menjumlahkan dua bilangan dengan bantuan benda asli. Siap? Oh, dengan bantuan benda, gambar ya, ini bukan benda asli. Kalau nanti di kelas kita akan bertemu dengan menggunakan benda asli. Siap. Dayu dan Siti bermain bola bekel. Bola bekel, tahu ya? Bola kecil yang terbuat dari karet. Kalau kita lemparkan ke lantai, dia akan melenting atau akan memantul. Nah, memantul. Jadi itu namanya bola bekel. Alat yang digunakan bola bekel ini banyak, ada yang pakai timah, pakai bukur ya. Tapi ini coba kita lihat Dayu dan Siti pakai apa ya?
Oh iya, dia pakai timah, biji bekel. Jadi biji bekel seperti ini dibuat dari kuningan, bukan kok timah, kuningan. Ada yang kuningan warnanya kuning, dari timah ada yang warnanya putih. Tapi Dayu ini dan Siti pakai kuningan. Bentuknya seperti ini nih biji bekel ya. Nanti kalau pas masuk sekolah bisa bermain dengan menggunakan seperti ini. Nanti kita latihan ya kalau di dalam kelas. Oke. Dayu punya 3 biji bekel. Siti punya 2 biji bekel. Kemudian biji bekel mereka dijumlahkan. Berapa jumlahnya atau berapa semuanya? Oke. Kita lihat. Iya, ketika dijumlahkan biji bekel mereka ada 5. Ya, betul. Ya, lanjut. Jadi kalimat matematika atau tulisan tambah-tambahannya seperti apa, Bu J? Seperti ini. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, anak-anak, karena kita memang sedang membahas tentang olahraga, kita tampilkan lagi gambar tentang olahraga. Ini anak-anak sedang lari pagi. Di pemandangannya di pedesaan gunung ya. Jadi segar sekali hawanya. Oke. Di dalam buku nanti ada cerita tentang berolahraga. Nanti bisa dibaca ya, membacanya dengan nyaring. Nyaring itu artinya suaranya keras, benar. Minta tolong oleh orang tua, minta tolong kepada orang tua untuk mendengarkan. Mah, tolong dengarkan ya. Apakah yang saya baca ini sudah benar atau belum? Oke, gitu ya, Dek ya. Siap. Dari gambar ini, kosakata apa yang kamu temukan? Oke, lari. 3 anak, betul. Sedang apa? Lari, betul. Kemudian sehat, ketemu sehat. Kemudian ketemu olahraga. Oke, siap. Jadi itu kosakata yang bisa kalian temukan. Oke. Kalau tadi juga sudah jelaskan tentang bunyi alam dan bunyi buatan, masih ingat ya? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Murni dibuat oleh Tuhan atau Allah. Kalau bunyi buatan, bunyi yang dihasilkan atau yang dibuat oleh manusia. Oke. Contoh benda yang menghasilkan bunyi buatan tadi salah satunya. Peluit. Ya, kemudian bel sepeda. Ini apa? Oh, gitar. Gitar juga mengeluarkan bunyi ya, Kak? Betul. Gitar tuh apa sih? Oh, alat musik, betul. Ya, alat musik. Kalau dipetik dia akan mengeluarkan bunyi. Kemudian radio. Ya. Radio ini juga mengeluarkan bunyi kalau kita bunyikan. Kemudian ada peluit. Nah, tadi Pak Guru olahraga pegang peluit ya. Jadi siapa yang biasa pegang peluit? Pak Guru olahraga, betul. Oh iya, Pak Parkir, betul. Jadi mereka pegang peluit. Jadi mereka memberi aba-aba atau tanda-tanda itu pakai peluit. Siap. Kemudian ada drum. Siapa yang bisa main drum? Banyak sekali ya anak-anak kelas 1 ini sudah pinter yang bisa ini memukul drum dengan sangat bagus sambil mengiringi lagu ya. Oke. Kemudian ada lagi seruling. Ini adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi tapi bunyi buatan, bukan bunyi alam. Ya, oke. Nah, kalau ini Siti sedang memakai baju olahraga apa ini? Iya betul, baju olahraga bela diri. Iya, bela diri yang pakai baju hitam namanya pencak silat. Olahraga kegemaran Siti adalah olahraga pencak silat. Karena itu dia memakai baju
yang sesuai dengan jenis olahraga yang disukai Siti. Ya, bajunya warnanya hitam. Kosakata apa yang kamu temukan di gambar ini? Iya, betul. Siti, betul. Olahraga, iya benar. Pencak silat, betul. Kuda-kuda, betul. Sehat, ya oke. Kalau Siti gemar olahraga pencak silat, apa olahraga kegemaranmu? Kamu bisa melihat pada dirimu sendiri, kira-kira aku suka apa sih olahraga? Aku suka sekali bola voli, Bu. Oke. Aku suka sekali main basket misalnya. Oke juga, enggak apa-apa. Itu kegemaran yang sangat baik ya. Oke. Kita lihat ini adalah mereka yang sedang bermain tali tadi. Ada berapa anak sih mereka? Ada 4 anak, betul. Yang laki-laki ada berapa itu? Oh, semua perempuan kok, Bu. Masa sih? Iya, itu. Ya. Lani, Mutiara, Dayu, Siti. Jadi mereka semua adalah perempuan yang bermain lompat tali. Lani berkelompok dengan Dayu. Siti berkelompok dengan Mutiara. Jadi Siti dan Mutiara pegang tali. Lani dan Dayu yang meloncat. Oke. Berapa jumlah pemain lompat tali tadi? Lani dan Dayu ada 2 orang. Siti dan Mutiara ada 2 orang. Jadi 2 tambah 2 ada 4. Iya. Jumlah pemain lompat tali ada 4. Betul sekali. Ya. Anak-anak, tentang jenis olahraga bisa kita lihat. Ini coba Puji punya gambarnya. Kalian bisa menyebutkan. Siap. Olahraga apa ini? Iya, betul. Ada yang menyebutkan karate, ada yang menyebutkan silat, ada yang menyebutkan taekwondo. Kita lihat jawabannya. Karate, betul. Siapa yang jawab karate tadi? 100. Gambar apa ini? Oke, ada yang loncat, ada yang lompat, ada yang lari ya. Kita lihat jawabannya. Lari gawang. Kenapa dikatakan lari gawang? Karena pelarinya melewati gawang atau meloncati gawang. Maka itu disebut lari gawang. Kita lihat lagi. Siapa yang pernah lihat ini? Oh iya, ada yang bilang, oh ini badminton. Tenis meja, pingpong. Oke, kita lihat jawabannya. Tenis meja atau pingpong, betul. Pingpong betul. Tenis meja juga benar. Tapi kalau ini badminton salah ya. Badminton itu apa? Badminton itu apa badminton? Ya, kita lihat. Nah, kalau ini apa? Oh, ini kita lihat ini permainan bola voli. Ya, ada tadi yang menyebutkan badminton. Badminton itu adalah bulu tangkis ya, bukan ini. Kalau ini namanya tenis meja. Kita lihat. Wah, kalau ini permainan beregu. Ini disebut permainan bola. Apa nama olahraga ini ya? Ada yang bisa menyebutkan? Voli. Ya, kita lihat voli itu di tengahnya ada jaringnya. Ini ada jaring. Oh, itu bukan jaring namanya. Ya, jadi ini permainan apa? Siapa yang bisa menyebut? Permainan bola basket. Betul. Jadi ada keranjangnya itu ya untuk memasukkan bola. Oke. Jadi namanya bola basket. Nah, bagaimana aturan saat kita berolahraga secara kelompok? 1 harus ada kerjasama. Bermainan kelompok kok tidak kerjasama, nih bolanya dibawa lari sendiri ya. Tidak boleh, harus ada kerjasama dengan teman-teman satu kelompok. Jangan sampai kalian pegang bola, lari sendiri ya, ke sana kemari. Itu namanya kurang kompak dalam bekerja sama. Berikutnya, tidak boleh curang. Seperti tadi yang Bu Ci katakan, setiap permainan itu
itu ada aturannya. Dan orang yang mengikuti permainan tersebut tidak boleh curang, betul. Jika menang, tidak boleh sombong. Jangan sampai karena permainan ini justru kalian bermusuhan dengan teman. Jadi kalau kalian menang, tidak boleh sombong. Jika kalah, tidak boleh sedih atau marah. Jadi tetap harus sportif. Sportif itu artinya nek menang ya ora bareng sombong, nek kalah ora bareng nesu. Oke, itu namanya sportif karena semuanya bersifat bermain dan melatih kekompakan, persatuan dan kesatuan kalian. Ada sedikit yang perlu kita kerjakan. Kita lihat yuk, baca ya. Setelah selesai bermain, Udin dan teman-teman merapikan peralatan olahraga. Udin memasukkan 6 bola kasti. Deli memasukkan 3 bola kasti. 6 tambah 3, ada berapa yuk? Hitung yuk bersama-sama. Ya, ada 9, betul. Jadi nanti kita akan menemukan hal-hal seperti ini ketika kita sedang bermain. Apalagi tadi sebelum bermain barang-barang atau bendanya diperhatikan. Tadi bola yang disiapkan berapa ya? Oh ini ada 6. Oh ya, bolanya yang di bawah ada 9. Jadi nanti setelah bermain atau setelah berolahraga, kembali lagi bolanya ya ada 9. Kalau kurang 1 dicari. Mungkin ada yang terlempar jauh sehingga perlu dicari lagi. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini kita menemukan banyak hal. Di antaranya 1. Jenis olahraga kegemaran kalian apa? Aturannya dalam bersepeda, ada persiapan, ada saat kegiatan, ada setelah kegiatan, semua harus diperhatikan. Alat-alat menjaga keselamatan ketika bersepeda juga harus diperhatikan. Macam-macam olahraga, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok. Ketika berkelompok, tetap menjaga kekompakan dan kerjasama. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, itu yang kita bahas. Semoga kalian memahaminya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa diulang lagi karena ini akan video ini akan nanti disampaikan Buci melalui channel YouTube. Jangan lupa buka channel Suci Imbarwati. Kalian akan menemukan rekaman video pembelajaran ini dan bisa kalian pahami berulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.